Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasma'u faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang ambo hormati dan yang ambo muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib menjelang isya yang berhadir pada malam hari kini. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayah Allah, sampai hari kini, sampai saat kini, Allah Subhanahu wa taala masih mencucur-curahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dengan nikmat Allah itu Allah dapat kita manfaatkan atau kita pergunakan untuk mengerajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita maupun nan batali dengan akhirat kita. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pun telah mentakdirkan kita untuk sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan kita taruhkan menjelang waktu salat isya masuk, mau ulang-ulang kaji bagi orang, apa kaji dek baulang, pasal jalan dek batampuah. Mudah-mudahan dengan kita mau ulang-ulang mendengarkan pengajian, menyampaikan pengajian, menjadi sitawa sidingin dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup nan ka kita pakai, mati nan ka kita tompang. Kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana manfaat faedahnya telah sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid At-Taharah, kita yang hadir pada malam hari kini maupun yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari kini, mudah-mudahan nanti mendapat syafaat daripada beliau di yaumil mahsyar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam hari kini kita telah berada di malam nan ke-23 di bulan Rajab di tahun 1444 Hijriah. Ada sebuah hadis, walaupun sebahagian ulama menyampaikan pendapat mereka itu bahwasanya hadis itu termasuk hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Tapi di kalangan umat Islam, hadis itu sangat populer. Rasanya
ndak ba'a kita ulang-ulang kaji ko, walaupun sebahagian ulama mengatakan hadis iko dhaif. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Artinya Bapa dan Ibu jamaah yang berbahagia, Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Akan tetapi nanka ambo sampaikan pada malam hari kini tidaklah berkaitan dengan unsur-unsur atau amal ibadah yang mesti atau apa yang harus kita lakukan di Rajab, di Sya'ban dan Ramadan. Akan tetapi menjelang waktu Isya masuk nanti, ambo ingin menyampaikan kepada kita yang hadir pada malam hari kini yaitu suatu peristiwa, suatu kejadian yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran 100 sampai balik surah ada ayat yang ambo bacakan di awal tadi, yaitu surah Bani Israel, atau ada je yang menyebut surah Al-Isra. Jadi 100 sampai balik surah itu ada satu surah yang namanya dua. Ada yang mengatakan nama surah itu Bani Israel, dan ada yang mengatakan surat Al-Isra. Tapi dalam ayat ini atau dalam surah itu Bapak dan Ibu, yang menyampaikan atau menerangkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya satu ayat. Sedangkan ayat yang lain itu menerangkan bagaimana sifat, tabiat, karakter bahasa orang kini, yaitu Bani Israel. Kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Ada dua pendapat. Kalau Imam Al-Maududi mengatakan yaitu terjadinya di tahun ke-10. Sedangkan Imam Al-Mansuri mengatakan di tahun ke-11 kerasulan. Kalau dimasehikan itu Bapak dan Ibu bertepatan dengan tahun 620 atau 621 Masehi. Nah, apa hikmahnya bagi awak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Apa hikmahnya bagi awak? Apa pelajaran-pelajaran penting sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil hikmahnya? Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebahagian malam, dan kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada ampek Bapak Ibu jamaah yang Abu hormati dan yang berhadir pada hari kini pelajaran penting daripada Isra dan Mi'raj itu. Apa nan pertama? Nan pertama sekali adalah untuk menghibur
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran atau sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu. Dan ketiga adalah peristiwa menjemputnya yang menjadi kewajipan kita saat kini iaitu perintah salat. Dan yang keempat adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan dan maksudnya yang pertama adalah menghibur Nabi kita. Bako dihibur Nabi awak itu, apa yang terjadi kepada beliau atau apa yang beliau alami. Ada 3 kejadian yang beliau alami bapa dan ibu. Dan pertama sekali, meninggalnya paman beliau Abu Talib. Orang nan selama ko membela daripada gangguan-gangguan yang tidak menyukai Nabi telah berpulang, telah meninggal dunia. Sebab ketika itu Abu Talib mengatakan, siapa saja yang mengganggu Muhammad, maka berhadapanlah dengan ambo. Artinya, kalau baik-baik pakai cik orang kini, baik-baik bodyguard atau pengawal, maka Abu Talib termasuklah salah seorang yang melindungi Nabi Muhammad daripada ancaman-ancaman yang lain. Meninggal paman beliau. Yang kedua, meninggal istri beliau Siti Khadijah. Dan selama yang memperhatikan, yang menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu sayangnya, begitu cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah dan agama Islam ini, apa kata Khadijah pada suatu masa, ya Rasulullah, seandainya lahabi haratu ambo untuk membantu engkau dalam mengembangkan dakwah Islam ini, menyampaikan Islam ini, sedangkan engkau masih butuh untuk melakukan dakwah itu, menyampaikan dakwah itu, menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, lahabi haratu ambo sadonya, seandainya ambo mati, galilah kuburan ambo, caliaklah tulang ambo, sehingga patamukanlah tulang ambo itu dan jadikanlah itu sebagai jembatan untuk engkau dalam mengembangkan Islam ini. Begitu cintanya Siti Khadijah kepada Nabi dan ajaran Islam. 2 peristiwa yang maha berat, yang membuat hati Nabi itu sakit. Dan peristiwa yang ketiga itu yang dialami adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke kota Taif. Tujuan beliau ke kota Taif itu adalah meminta perlindungan. Rupanya orang Taif itu menolak beliau pula. Sehingga dalam sejarah bapa dan ibu diceritakan, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Taif, anak-anak pun diasuang oleh nan tua-tua ketika itu untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdarah-darahlah Nabi ketika itu dan membuat malaikat Jibril sedih. Apa kata Jibril ketika itu? Ya Muhammad, angkatlah tangan engkau, mintalah ke Tuhan. Seandainya Allah engkau angkat tangan engkau, Allah takdirkan ambo angkat Bukit Taif atau Gunung Taif kuah, ambo impuan kau orang Taif atau ke penduduk Taif kuah sadunya. Apa kata Nabi ketika itu? Ya Jibril,
Janganlah engkau berpandapik serupa itu, kerana mereka itu tidak mengetahui apa yang akan ambo bawa dan akan ambo sampaikan. Mereka itu belum tahu. Dan insya-Allah penduduk Taif inilah nanti suatu masa atau suatu saat mereka itu akan mudah daripada menerima dakwahku. Jadi kalau apa-apa je ibu-ibu nan pai haji atau umrah, itu kota Taif itu bapak dan ibu lah menghijau gini kok. Ya, lah subur. Bahkan lebih subur lo pada Lubuk Skapiang kolai. Ya. Barangkali apa je ibu yang pai umrah tu bisa mancal ya. Kalau Taif itu gunungnya atau bukitnya dari batu-batuan, tapi di atas itulah tumbuh kini kok rumput-rumput segar dan lain sebagainya. Dan salah satu tanda kiamat itu kata Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, kiamat itu tidak akan terjadi terkecuali Taif itu hijau dengan tumbuh-tumbuhan yang subur. Itulah terjadi kini. Jadi Taif itu adalah satu kota yang berjarak lebih kurang dari kota Makkah, itu perjalanannya 3 jam dari kota Makkah, dan merupakan pusat daripada berbagai macam jenis parfum kok. Di kota Taif itu. Nah, itu 3 peristiwa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa di tanggal 27 itu Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, terjadinya Isra dan Mi'raj itu ketika Nabi sedang santai-santai ya, dengan Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Di malam 27 itu ketika Nabi sedang berbaring, sedang lalu-lalu lah istilahnya, atau santai-santai, tiba 3 malaikat, Jibril, Israel dan Mikail. Apa itu? Yaitu menjapui daripada perintah Isra dan Mi'raj itu. Apa itu Isra itu? Adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina. Mi'raj itu adalah naiknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Apa ibu yang berhormati, jamaah yang berbahagia, dengan adanya kejadian yang membuat sedih Rasulullah itu ya, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tujuan yang pertama sekali adalah menghibur Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada rasa duka cita atau kesedihan beliau. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi dalam perjalanan itu Allah peragakan, Allah perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya, i'tibar bagi kita yang hidup saat sekarang ini. Pemandunya adalah Jibril ketika itu. Apa yang diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu, ada seseorang yang sudah tua renta, lagainya memikul baban dan sabarek-bareknya. Berbeda jawab apa aja ibu, kalau kita punya baban, kalau kabarean awak, tentu baban itu kita kurangi. Tapi orang yang tua renta itu, sudahlah babannya bareknya tambah. Akhirnya lah payahnya lah sasa, angoknya lah bungkuainya daripada manahan baban itu. Batanya ketika itu Nabi kita Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, kalau sarupa iko contoh, apa pula nan kata jadi kepada umatku? Apa kata Jibril ketika itu? Muhammad, inilah contoh perumpamaan kepada umat engkau nanti, yang mereka itu banyak jabatannya, banyak pangkatnya, tinggi pangkatnya dan lain sebagainya, akan tetapi amanah itu tidak dia laksanakan.
Jadi berhati-hati awak dengan amanah ku apa jibu. Amanah itu adalah yang ditumpangkan ke baki awak. Amanah itu bukan dicari. Amanah itu bukan diminta-minta. Tapi amanah itu adalah yang ditumpangkan ke baki awak. Suatu saat amanah itu akan diminta pertanggungjawaban kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Kita sebagai pimpinan dalam rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban. Dalam satu organisasi, dalam satu kepengurusan, dalam satu perkumpulan dan lain sebagainya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai kita itu, ya Bapak dan Ibu, bangga dengan pangkat, dengan jabatan dan lain sebagainya, tetapi amanah itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hati-hati kita, ya. Hati-hati kita dengan amanah yang ditumpangkan itu. Sebab kadang-kadang diagih oleh Allah amanah berupa jabatan, ya. Itu titipan sadonya Bapak dan Ibu. Tak ada awak nan punya. Kini contohnya sajalah nan terletak di muka awak atau nan terletak di muka ambo kau. Alun tentu jatah awak lah kau. Ya? Alun tentu lah. Ikolah eloknya di atas rahen nak. Ya? Alun tentu lah Pak Ibu. Walaupun diantarkan di muka awak selama nambuk kini kau, walaupun tak dikatakan berarti alun tentu ikut untuk ambo lah. Ya. Sebab segala sesuatu itu jodoh mawi rasaki pertemuan tak tahu awak. Jadi hati-hati kita dengan yang dititipkan. Suatu saat barang yang dititipkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh orang yang menitipkan kepada kita. Jabatan sombong awak. Ya. Dengan jabatan, dengan pangkat sombong awak. Lah ada contohnya orang yang sombong dengan pangkat, dengan jabatan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu karenanya sombong dengan pangkat, dengan jabatan dan kekuasaannya, sampai-sampai ia mengaku sebagai Tuhan. Sombong itu. Jadi kalau ada pejabat, kalau ada yang berpangkat dan lain sebagainya, sombongnya berarti Fir'aun itu. Siapa? Sombong kita dengan kekayaan awak. Qarun lah dulunya kaya pada awak. Sampai-sampai saat kini pun hartanya dicari oleh orang. Bahkan alun ada pula sampai kini yang melebihi daripada kekayaan daripada Qarun. Jadi jangan sombong kita. Nah, Allah perlihatkan itu. Nah, kemudian berjalan dalam perjalanan itu, Allah perlihatkan ada seseorang yang dia itu bercocok tanam, langsungnya menyabi atau panen sekali. Beda aja awak. Kalau awak ke sawah menanam padi, ya sudah kita menyabi, ya diganang lah ia balik. Sudah tu dibalik lah pangkalnya, atau dipakai kini dia ada mesin bajak dan lain sebagainya. Ya. Itu aja dulu. Baru bertanam, disiangi dan lain sebagainya sampai 3 bulan atau 4 bulan baru kita panen. Akan tetapi ketika itu diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Orang yang selesai dia itu bertanam langsung panen. Jadi saya mau tanya dek Rasulullah. Ya Jibril, kalau ikut apa pula kau? Ikulah iktibarnya. Ikulah contohnya ya Muhammad bagi umat engkau nanti di atas dunia kau yang bahasa sukunya berinfak dan bersedekah, berwakaf, membayarkan zakat. Di atas dunia kau nyapa aja ibu. Adanya kewajiban kita berinfak, ada kewajiban kita berzakat, berwakaf, bersedekah, dan itu di dunia. Di akhirat tak ada gunanya visualnya.
Adi oleh karena itu jangan ceke awak dengan segala paragihan Tuhan kawaki awak. Jangan pilih awak dengan segala karunia Allah nan kita terima iko. Sebab sebahagian di antara dia dalam harta nan awak punya itu ada sebahagian daripada hak dun sana awak nan lain. Hati-hati awak Pak Ibu. Nalana ada kewajipan awak untuk mengeluarkan zakat. Ndak awak keluarkan. Anang katibu ke awak bala dan musibah. Bagi awak yang Allah berikan kesempatan untuk berinfak, untuk berwakaf dan lain sebagainya, maka laksanakan saat itu. Jangan sampai ditunda-tunda apabila Allah memberikan kesempatan kepada kita di saat itu untuk berbuat baik. Kinilah kalesong pesong sadonya. Ya. Kalesong pesong. Laina pitih. Untuk haji susah. Untuk umrah susah. Untuk umrah pun sangat susah kini. Ya. Crowded. Bahkan melebihi kapasitas pelaksanaan ibadah haji. Jo haji pun susah tahun kini. Naik sekian tak. Ibu, kau nak politik nak Pak Haji Karmen? Kau kaji nak mencu sampaikan, kau ada nak bangih lah. Ya. Kau susah kini kau. Dengan adanya kenaikan biaya haji, payah kini kau. Pada payahnya 25,5 itu kan berpuluh-puluh tahun itu pengumpulan. Tak setahun 2 tahun lah. Ada nan 10 tahun, ada nan 3 balik tahun, ada nan 5 balik tahun. Kini tiba saja dalam waktu sebulan 2 bulan harus melengkapi nan 25,5 itu menjadi berapa putusannya kini pun tak mendengar. Ya, 68 juta. Ya. Dalam waktu sebulan 2 bulan harus melengkapi. Leka mungkin tu Pak. Biarlah ambo salang. Lainnya orang kan meminjaman. Contoh nang kapai ko umurnya lah 65. Painya menyalang pitih. Ada nak ni haji melengkapi pitih haji. Salang lah den pitih dulu. Bapikir orang kan menyalangan apa haji bu. Bapikir dulu. Dicari umurnya lah 70 lah. Ia oleh kapulangnya kau kata indak. Kok ia pulangnya ialah kok indak tu anyui nambah-nambah kah. Jadi itu kini kok problema sadanya. Jadi kembali awak apa je ibu, kalau ada kesempatan kita untuk melakukan satu perbuatan yang baik ketika itu, jangan pernah tunda-tunda. Ya. Jangan pernah tunda-tunda. Nah, ini contohnya. Yang selanjutnya berjalannya Nabi ketika itu diperlihatkan juga seseorang perempuan yang lidahnya panjang tajulua-julua dipotong, panjang dipotong, panjang dikuduang dan lain sebagainya. Itu saja kerajaannya tadi. Ditanya dari Rasulullah, ya Jibril, kalau serupa iko apa lonan iktibarnya untuk umat ambo iko? Ikolah contohnya ya Rasulullah Muhammad, umat engkau nanti yang suka ribah, yang suka bagunjing, yang suka mencari-cari, membicarakan daripada kesalahan-kesalahan saudaranya yang lain. Hati-hati Pak Ibu. Ya. Kemudian datang lagi, berjalan lagi Rasulullah dengan Jibril ketika itu, ada seseorang laki-laki yang ketika itu yang perutnya besar, disetrika, melatui. Kadang parinya balik, disetrika, melatui. Itu saja kerajaan. Ditanya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pula kau Jibril? Ikolah contohnya Muhammad, orang-orang atau umat engkau di atas dunia yang memakan harta anak yatim. Jadi kalau ada awak apa jibu nama meliaru anak yatim, hati-hati kita. Jangan sampai kita baparak lo dia ratu anak yatim tua. Tu kaji kasarnya tu.
Jangan sampai baladang lo awak diharatu anak yatim. Hati-hati kita. Ya. Nah, itulah perjalanan diperlihatkan dalam perjalanan itu Isra. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi Mi'raj. Mi'raj itu naik Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ada 7 lapis langit ya, yang dilewati oleh Rasulullah Muhammad. Dari pintu langit pertama sampai langit nan ke-7 itu, Nabi bertamu dengan para rasul-rasul sebelum beliau. Di langit nan pertama dengan Nabi Adam, di langit nan kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, di langit nan keempat dengan Nabi Idris, di langit nan kelima dengan Nabi Harun, di langit nan keenam dengan Nabi Musa, di langit nan ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Dipertemukan dari pintu langit pertama sampai ketujuh, Jibril mengawani Nabi, tapi sampai hanya langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi diizinkan. Apa kata Jibril ketika itu? Muhammad, ambu hanya sampai siku mengawani engkau, untuk bertamu dengan Allah hanya engkau. Apa itu Jibril? Kalau ambu kawani juga engkau, maka tabakalah ambu. Itulah salah satu makanya Isra Mi'raj itu dikatakan juga sebagai ya mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratul Muntaha itu Bapak dan Ibu, awak sering mandanga istilah Sidratul Muntaha. Ya. Acu apa Ibu mandangakan itu? Kini ambo tanya ke Pak Ibu, lai tahu Ibu arti Sidratul Muntaha itu? Kan acok mendengar kau. Jadi Sidratul Muntaha, orang Sidratul Muntaha lah nyawa. Tahu tak Ibu Sidratul Muntaha itu apa? Nah, diterangkan dalam surat An-Najmi, surat yang ke-53 ayat 1 sampai 2. Sidrah itu artinya pohon bidara, muntaha itu artinya sampai bakasudahan. Nah, jadi di Sidratul Muntaha itu ada satu lokasi yang namanya Sabaha. Jarang disampaikan oleh para mubaligh. Sabaha itu adalah lokasi di Sidratul Muntaha itu sampai terjadinya dialog antara Nabi kita, Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi dialog antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala apa Ibu? Tak ada yang tahu dah. Apa yang bunyi dialog di Sabaha antara Nabi kita Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu dialog salam Nabi kita kepada Allah ketika itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab dek Nabi kita balik, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu. Itulah nama jadi tahiyat awak dalam solat. Itu dialog antara Nabi kita Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, selesai dialog itu apa Ibu? Diperintahkan yaitu
salat 50 kali sehari semalam. Diterima dek Nabi. Tarik ke bawah balik. Nan paling nyinyi apa jibu Nabi Musa ko. Jadi Nabi Musa ko lah yang sering bertanya ke Nabi kita maite. Cerita engkau Muhammad. Sebab Nabi Musa tak pernah bertamu dengan Allah. Hanya Nabi kita. Jadi penasaran. Jadi rasa kepo bagi cik orang gini maite nak jawab biasa. Di zaman Nabi pun lah ada ikut rupanya. Jadi ingin tahu Musa kok. Ambo diagiah oleh Allah kenang-kenangan berjalan berbawati berlenggang berbuat tangan 5 kali sembahyang untuk umat engkau. Muhammad tak taluk dia umat engkau. Balik kata lihat. Minta kurang ke Tuhan. Baliklah Nabi. Kurang 5. Baliklah sampai 9 kali apa je ibu Nabi kita itu pulang balik. Kali ke-9 minta je lah kurang Muhammad. Nak kata alok dia umat engkau mengatajukan 5 tu doh. Musa sagan kamu. Malu ambo je Tuhan beko lain. Kau diminta je kurang beko tadi habis sudah yang lain. Jadi Nabi Musa memang sering bertanya dan umat Nabi Musa ko apa je bu umat nan paling nyinyi lo bertanya. Jadi kalau ada nak nyinyi bertanya ko itu umat Nabi Musa. Kata sapi Al-Baqarah itu kan dia banyak tanya kan mete. Korban kala jawi. Banyak tanya. Jawi na warna kulitnya. Jantan go betina. Kau banyak gadi go iko, lah iko banyak tanya. Jadi nama banyak bertanya tu umat Nabi Musa tu. Jadi sampai 5. Ikolah nama menjadi kewajipan bagi awak kini apa jibu. Nah, kalau kita perhatikan lebih mendalam bapa dan ibu jamaah yang berbahagia, salat itu adalah ibadah pokok dalam hidup dan kehidupan kita. Terakhir. Salat adalah pengakuan diri bagi seseorang hamba Allah yang bergantung hanya kepada Allah. Artinya bapa dan ibu, kalau ada di antara awak yang dikatakan sebagai manusia melepaskan diri, mencampakkan salat, berarti kita telah berlepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Poinan pertama dan kita harus pahami tentang ibadah salat itu. Kalau ada di antara awak nan melapihkan diri, mencampakkan salat itu, tak mau tahu saja dengan salat itu, berarti awaklah lepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awaklah berlapih diri daripada Allah Subhanahu wa taala, silahkan saja. Ingin jadi apa kita? Itu poin yang pertama bapa dan ibu yang harus kita faham. Dan kedua, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Dalam arti kata apa? Apabila seseorang itu menjauh dari salat, berarti ia menjauhkan dirinya daripada Allah. Apabila seseorang itu telah jauh daripada Allah, maka hidupnya akan hancur. Tidak ada akhlaknya, hidupnya bisa hancur-hancuran, dan mereka itu tidak ubahnya seperti orang yang terkungkung dalam sangkar emas. Jadi tidak ada gunanya Pak Haji. Jadi bisa dikatakan bahwasanya salat itu adalah pembeda kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk pun yang namanya manusia. Ini yang ketiga, peristiwa menjemput perintah salat. Ba'adek karena dijapui bana salat, perintah salat itu karena penting. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu melalui malaikat, perintah puasa, perintah berzakat, perintah haji dan lain sebagainya, malaikat Jibril yang mengantarkan.
Tapi kok kerana diperalu maka dijapui. Sama jawab apa je ibu di Minangkabau kok Marapulai itu dijapui atau indah? Tu jawab apa-apa. Tuan yang saja boleh bajapui dulu atau indah? Kan nak moncong-moncong mewah. Tahu ibu moncong-moncong? Kan nak pai mewah kalau mampadusi dah. Tiba pihak nampadusi dulu. Ya, kau timbang tando kau apalah bajapui adai. Badai bajapui laki-laki kau kerana paralu. Iyo atau indah? Dua nama jawab iyo, nak labian apa? Iyo paralu. Dek kerana paralu kau dijapui. Ya. Baitulah salat kau apa je ibu. Makanya salat itu dikatakan oleh Rasulullah mi'rajnya seorang Muslim. Jadi makanya Allahu Akbar. Nah, ada panganawak kana lain. Jadi kalau misalnya ada je Allahu Akbar, lipik tangan serupa iko. Awak punya ayam banyak. Pintu ayam cekolah den tutui gua tu alun gua. Atau ibu-ibu Allahu Akbar. Nya batanak keceknya. Itu magic cekolah den takkan apanya tu alun. Apa ibu yang berhormati. Jadi karena pentingnya salat itu dijemput. Nah, kemudian dan sampai terakhir adalah perkembangan dengan ilmu pengetahuan. Lintasilah langit itu ya dengan kekuasaan dan kekuatan, dengan ilmu. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan ini Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia ya adalah salah satu momen daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Terakhir apa Ibu 2 minit lagi ikon akan dibawa pulang. Jadi ada kalau nanambo sampaikan tadi barangkali lah acuk wak mendengarkan dari ustaz atau penyampaian ustaz-ustaz lain. Tapi yang terakhir itu ada 3 nilai dasar yang harus kita pahami dari peristiwa Isra Mi'raj. Nan pertama sekali ujian iman. Nilai akidah Bapak dan Ibu ya melahirkan bahwasanya kekuasaan yang mutlak itu hanya Allah yang punya. Konon harus kita pahami. Kekuasaan yang mutlak itu hanya Allah yang punya, tidak ada yang lain. Ini nilai akidah. Jangan sampai tangga itu. Dan kedua, kesadaran ilmiah bahwa kemampuan rasio itu sangat tidak berarti bila tidak ada atau dilandasi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kekusukan dalam beribadah merupakan pembuktian keyakinan tauhid dalam menempuh kehidupan yang nyata sebagai kepantasan yang rasional. Jadi mudah-mudahan apa Ibu yang berhormati dengan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu tahun kini ya dapat menambah kecintaan awak kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita kepada beliau dengan menjadikan salat dan sabar itu sebagai solusi atau jalan keluar dari segala bentuk permasalahan hidup awak. Jadikan salat dan sabar itu sebagai solusi jalan keluar dari segala bentuk permasalahan hidup awak. Arti kata apa? Allah itu hanyalah sebagai tempat mengadu dan tujuan kita sebagai makhluk Allah yang masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas dunia aku. Mudah-mudahan ada manfaat faedahnya bagi yang boleh menyampaikan dan bagi kita sadonya yang mendengarkan. Mudah-mudahan jadi setawas dingin dalam hidup dan kehidupan kita dan dapat kita amalkan apa-apa yang telah ambo sampaikan, bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Perbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.